Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Nah, kita bertemu lagi di ibadah minggu tanggal 27 Februari 2022. Kakak mau ajak adik-adik untuk siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, dan juga siapkan pikirannya untuk menyambut firman Tuhan. Kita mulai, kita mau berdoa dulu. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Segala puji syukur hormat bagimu Tuhan, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Kami dapat bangun di pagi hari dan juga kami bersiap-siap untuk mendengarkan, menyambut, memuji dan memuliakan nama-Mu untuk pagi hari ini. Berkati kami Tuhan ibadah ini, biarlah kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dan itu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk memulai ibadah kita minggu hari ini, kita nyanyikan satu lagu sambil bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah titah Tuhan untuk minggu hari ini, yaitu titah pertama sampai titah keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga,
Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Sebelum kita berdoa pengampunan dosa, kita kembali bernyanyi dari Kidung Pujian Daki-Daki Gunung yang Tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun apa yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau dan bentang, Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita sama-sama mengucapkan pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dengarkanlah ayat bulanan untuk kita, tertulis dari Roma 12 ayat 17. Demikian bunyinya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, masih semangat? Tentu harus masih semangat. Oke, sebelum kita pengakuan di Rasuli, kita angkat lagu pujian kita bernyanyi sambil berdiri. Yesus itulah
kepercayaan kita bersama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dan lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik di sekolah minggu masih semangat? Pasti masih semangat dong. Abang Tulus saja semangat sekali. Nah, adik di sekolah minggu udah disiapkan belum Alkitabnya? Oke, disiapkan seluruh Alkitabnya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, ayo kita bernyanyi dengan judul Baca Kitab Suci. Pasti semua anak sekolah minggu hafal lagunya. Ayo kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Oke, yang mau tunggu. Masih ada sukacita? Anak-anak sekolah minggu harus tetap semangat dan sukacita karena kita sebentar lagi akan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas cinta kasih Tuhan yang boleh kami terima dalam hidup kami, di mana Tuhan memberikan kami kesehatan hingga pada saat ini kami boleh bisa bersekutu dan beribadah kepadamu Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menyertai kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, cerita Alkitab kita pada minggu hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 8. Yeremia pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 8. Yeremia itu perjanjian lama ya anak-anak. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya, karena ini 2 ayat, kita bacanya bersama-sama. Yeremia pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 8. Begini firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau,
yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, tema kita minggu hari ini adalah jangan bersandar kepada manusia, tapi andalkanlah Tuhan. Sekali lagi ya, jangan bersandar kepada manusia, tetapi andalkanlah Tuhan. Siapa yang mau diberkati? Ayo, siapa yang mau diberkati? Pasti semuanya mau diberkati ya. Inang juga mau diberkati loh. Nah, bagaimana caranya supaya kita diberkati? Bagaimana ya caranya supaya kita diberkati? Nah, kita hari ini Yeremia 17 ayat 7 tadi mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi di situ dikatakan setiap orang yang mengandalkan Tuhan bahkan ada jaminannya, ada hasil yang kita buahkan kalau kita mengandalkan Tuhan. Sama seperti pohon, kalau terus terpaut ataupun terus melengketkan dirinya lagi ke tepi batang air, itu artinya makanan dan minuman itu dicukupkan pada waktu terik. Pohon itu tidak akan kekeringan. Bagaimana dengan iman atau rohani anak-anak sekolah minggu? Jangan-jangan sekarang lagi kering ya. Jangan-jangan sekarang jadi kering. Yeremia ini ternyata sejak dalam kandungan ibunya, Tuhan telah memanggil dia dan menetapkannya akan menjadi seorang nabi. Dan ketika Yeremia lahir ke dunia di usianya yang muda, Tuhan menginginkan Yeremia sebagai utusannya untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, supaya Yeremia mau diutuskan Tuhan memberitakan Injil kepada umatnya. Apalagi pada saat itu umat Israel ini ya, umat yang susah sekali dinasehati, umat yang susah sekali untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu Tuhan mengutus Yeremia. Nah, ketika Tuhan memanggil Yeremia ini, Yeremia merasa dirinya masih muda. Dia tidak mampu karena dia tuh tidak pintar berbicara. Maka dari itu ketika Tuhan memanggilnya, ya, firman Tuhan kepada Yeremia, nanti bisa adik-adik sambil baca ya, lihat di Yeremia pasal yang pertama ya, ayat 5. Di situ Tuhan berfirman kepada Yeremia, katanya seperti ini. Sebelum aku membentuk engkau di rahim ibumu, kata Tuhan, aku telah mengenal engkau. Dan sekarang aku telah menetapkan engkau menjadi seorang nabi. Menjadi seorang nabi bangsa-bangsa. Kemudian dengan jujur Yeremia menjawab Tuhan. Tuhan, kenapa kamu memilih aku? Kenapa kamu utus aku? Kata si Yeremia.
udah, aku ini gak pintar bicara Tuhan. Apa jawab Tuhan? Firman Tuhan kepada Yeremia, aku akan menyertai engkau, kata Tuhan. Aku akan menaruh perkataan-perkataan firman Tuhan ke dalam mulutmu. Sehingga apa yang keluar dari mulutmu itu adalah perkataan-perkataan firman Tuhan. Karena itulah Yeremia menerima kenabiannya dengan sungguh-sungguh. Dan bahkan dia benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Jadi tadi yang dia punya kekurangan tidak lagi menghambat dia untuk memberitakan kabar baik. Ya, tidak lagi menghambat dia untuk menjadi seorang nabi. Nah, anak-anakku sekolah minggu. Jadi, apapun kekuranganmu, apapun kekurangan kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita harus bersyukur. Jangan langsung pesimis. Ayo, apa itu pesimis? Pesimis itu adalah orang yang mudah menyerah. Dia tidak mau berusaha. Misalnya, kalau dia banyak tugas-tugas ini ya, apalagi sekarang masih masa pandemi dan sekarang itu sekolahnya masih menggunakan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh secara online, dan guru-guru memberikan tugas lewat online. Tugas banyak dan menumpuk. Anak-anak merasa, aduh banyak sekali tugas ini, bagaimana aku bisa mengerjakannya? Jangan langsung pesimis. Tetap andalkan Tuhan. Jangan langsung menyerah, tetapi berusaha biar bisa mengerjakan tugas itu. Ora et studia, belajar sambil berdoa. Ya, tetap andalkan Tuhan supaya kamu mampu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru kepadamu. Jangan langsung pesimis. Kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, maka pesimis itu pun enyah. Dan kita pun akan mendapatkan optimis. Ya. Optimis itu apa? Optimis itu keyakinan bahwa kita mampu kalau kita bersama Tuhan. Kita mampu mengerjakan tugas-tugas itu. Kita mampu melakukan sesuatu kalau kita bersama Tuhan. Sama seperti Yeremia yang tadinya dia tidak pandai berbicara, tapi karena dia mengandalkan Tuhan, Tuhan menyertai dia dan dia yakin Tuhan membantunya. Makanya dia mampu melakukan kenabiannya, menjalankan kenabiannya. Maka dari itu, mari anak-anak, andalkan Tuhan, biar Tuhan menyertai kita. Apapun kelebihan, kekurangan kita, jangan buat itu menjadi batu sandunganmu. Ya,
menjadi kamu pesimis, tetapi buatlah itu menjadi semangatmu untuk meraih ya apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu harapkan. Tetap andalkan Tuhan. Kalau kita sudah andalkan Tuhan, yakinkan dirimu, pasti Tuhan akan menolongmu. Ya. Anak-anak sekolah minggu, tetap andalkan Tuhan dan selalu bersyukur dengan kemampuan yang kita miliki. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu, cerita Alkitab-Mu di minggu hari ini yang mengingatkan kami, yang mengajarkan kami untuk tetap mengandalkan Engkau dalam segala hal. Ajari kami Tuhan agar kami tetap dalam penyertaan-Mu, agar kami tetap melangkah dengan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, yang menuntun kami ke jalan kebenaran-Mu Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Tuhan dimanapun anak-anak sekolah minggu-Mu pada saat ini berada, Tuhan yang memberkati mereka. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kepintaran Tuhan. Dan Engkau juga yang memberkati tiap-tiap orang tua yang pada saat ini mendampingi anak-anaknya beribadah. Biarlah Tuhan juga yang memberkati, memberikan kesehatan, memberkati pekerjaan dan usaha mereka Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Tuhan Engkau yang selalu menjaga kami. Di mana Engkau tahu Tuhan, pada saat ini pandemi COVID-19 dan yang sekarang kami kenal Omikron Tuhan masih tetap ada di sekitar kami. Untuk itu Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan Bapa. Ingatkan kami untuk kami tetap prokes menjaga kesehatan kami Tuhan. Bapa yang baik, inilah hidup kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa. Kiranya Tuhan ampunkan dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Kehendak-Mu yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, bukan kehendak kami. Terpuji termulia nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Apapun tadi yang kita dengarkan, cerita firman Tuhan, kita tetap apa? Andalkan Tuhan kemanapun, dalam keadaan apapun, kita harus tetap apa? Andalkan Tuhan Yesus. Nah, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu, ambil persembahannya. Nanti boleh dikasih sama mama atau sama bapak, boleh diberikan di gereja. Karena di gereja kita sudah menyediakan tempatnya khusus untuk persembahan adik-adik sekolah minggu semuanya. Kalau misalnya bapak dan ibu tidak ibadah, boleh diberikan kepada sentuhan lingkungan masing-masing atau ditransfer ke rekening gereja HKBP Letare. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, semua anak sekolah minggu angkat tangannya, kita doakan bersama-sama. Ya Tuhan, inilah persembahanku, terimalah Tuhan. Amin. Kita sekali lagi dengan penuh semangat ya.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan yang Maha Kuasa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanialah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Adik-adik sekolah minggu, ibadah kita sudah selesai. Abang Tulus dan semua guru-guru sekolah minggu dan juga Inang Sintua berharap adik-adik sekolah minggu dalam ibadah kita pada pagi hari ini semuanya penuh dengan semangat dan wajahnya yang ceria. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu, tetap jaga kesehatannya, tetap pakai masker, baik di rumah atau keluar rumah. Jangan lupa selalu bawa hand sanitizer. Nah, untuk persembahannya nanti, jangan lupa ya, diberikan kepada orang tuanya, karena di gereja nanti akan ada kotak khusus untuk persembahan adik-adik sekolah minggu. Oke, adik-adik sekolah minggu, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.